Prajurit Amerika Serikat merasa tegang dikirim ke Eropa membawa misi cegah meluasnya invasi Rusia dari Ukraina. Ketegangan menyelimuti wajah-wajah prajurit Amerika Serikat yang akan dikirim ke Eropa untuk mencegah meluasnya invasi Rusia. Walaupun tidak dihadapkan pada pasukan Rusia secara langsung, para prajurit itu tetap memiliki kekhawatiran Rusia akan melebarkan langkahnya setelah sukses di Ukraina. Prajurit Amerika Serikat yang dikirim ke Eropa berjumlah 3.800 orang. Mereka berasal dari Brigade Lapis Baja ke-1 Divisi Infanteri ke-3 Angkatan Darat. Mereka diperintahkan untuk digerakkan dengan cepat dan memperkuat pasukan Amerika Serikat di Eropa setelah invasi Rusia ke Ukraina. Tentu saja, ada perpisahan antara mereka dengan orang tuanya, istrinya, anaknya, bahkan hewan peliharaannya. Para prajurit berbekal ransel untuk naik pesawat sewaan di Hunter Army Airfield, Savannah. Secara keseluruhan, Pentagon telah memerintahkan sekitar 12.000 anggota layanan dari berbagai pangkalan Amerika Serikat ke Eropa. Dengan beberapa ribu lainnya sudah ditempatkan di luar negeri, pindah ke negara-negara Eropa lainnya. Misi tentara di luar negeri adalah untuk berlatih bersama unit militer sekutu NATO dalam unjuk kekuatan yang bertujuan untuk mencegah agresi lebih lanjut oleh Rusia. Hal itu tidak jauh berbeda dengan peran yang dimainkan Brigade tahun lalu selama rotasi terjadwal di Korea Selatan. Jackson, seorang penembak tank berusia 22 tahun dari Pensacola, Florida, mengatakan penempatan ini terasa berbeda. Meskipun pasukan Amerika Serikat tidak melakukan intervensi di Ukraina, perang itu telah meningkatkan ketegangan di negara-negara tetangga NATO. Jackson mengaku sedikit gugup, tapi tidak apa-apa. Demikian kata Jackson. Sementara itu Mayor Jenderal Charles Costanza, Komandan Infanteri ke-3 mengatakan pengerahan cepat memiliki dampak yang beragam pada moral di dalam brigade yang telah berada di tengah-tengah pelatihan. Prajurit lajang yang lebih muda bersemangat untuk memulai misi pertama mereka di luar negeri. Tetapi, tentara yang lebih berpengalaman dengan keluarga yang terbiasa dengan kalender penempatan rutin dengan banyak waktu untuk persiapan lebih merasakan gangguan tersebut. Costanza mengatakan mereka sedang berada di lapangan tembak-menembak ketika pihaknya mendapat kabar resmi bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Banyak dari mereka menikah atau memiliki bayi baru dan ini pertama kalinya mereka benar-benar melakukan penempatan tanpa pemberitahuan. Costanza mengatakan tentara dan keluarga mereka diberitahu untuk memperkirakan pengerahan itu berlangsung 6 bulan yang dapat diperpanjang atau mungkin dipersingkat tergantung pada perkembangan di Ukraina. Tidak ada niat untuk membuat anggota layanan Amerika Serikat bertempur di Ukraina dan mereka tahu itu. Ikut jejak Amerika Serikat, Kanada tarik pasukan dari Ukraina takut serangan Rusia. Tak lama setelah Amerika Serikat, Kanada juga memutuskan untuk menarik pasukannya dari Ukraina di tengah kekhawatiran akan kemungkinan Rusia menyerang negara tersebut. Kementerian Pertahanan Kanada mengumumkan bahwa tentara Kanada yang bergabung dalam pasukan gabungan Ukraina ditarik sementara pada Minggu 13 Februari. Militer merelokasi sementara komponen pasukan gabungan Ukraina ke wilayah lain di Eropa. Demikian pernyataan Kementerian Kanada yang dikutip AFP. Kemenhan Kanada menyatakan bahwa penarikan itu dilakukan agar negaranya dapat memfokuskan kembali upaya untuk memastikan keselamatan anggota pasukan bersenjata Kanada. Mereka tak menjabarkan jumlah pasukan yang ditarik, namun sekitar 200 tentara Kanada dikerahkan ke Ukraina sejak tahun 2015 sebagai bagian dari misi Unifier yang bertujuan untuk melatih pasukan negara itu. Pasukan bersenjata Kanada tetap berkomitmen kepada rakyat Ukraina dan misinya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pasukan keamanan Ukraina. Pengumuman ini dirilis tak lama setelah Amerika Serikat juga menarik 160 tentaranya yang berada di Ukraina. Tentara Amerika Serikat itu juga sedang dalam misi melatih pasukan Ukraina. Penarikan pasukan ini dilakukan di tengah peningkatan ancaman Rusia yang disebut-sebut siap menyerang Ukraina. Ketegangan bermula ketika Rusia menyiagakan sekitar 100.000 tentara di perbatasan Ukraina. Amerika Serikat mengklaim punya bukti bahwa Rusia siap menyerang Ukraina. Rusia membantah dan menyatakan mereka mengerahkan pasukan ke perbatasan Ukraina justru karena terancam dengan pergerakan NATO. Menurut Presiden Vladimir Putin,
Amerika Serikat ingin menggiring Rusia masuk ke dalam situasi perang dengan retorika-retorika seolah Moskow siap menyerang Kiev. Putin mengatakan Ukraina hanya alat untuk mencapai tujuan itu.